Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama Putra, NIM G3111.19.0097. Oke, di sini saya dari kelas Ilkom B. Saya akan menjawab UAS psikologi komunikasi. Oke, yang pertama adalah, menurut pendapat kalian, mengapa kita harus belajar psikologi komunikasi? Jelaskan dan uraikan manfaatnya. Nah, di sini mengapa kita harus belajar psikologi komunikasi? Karena psikologi juga dapat menjadi salah satu cara mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi. Karena setiap komunikator dan komunikan yang mempelajari psikologi akan lebih mampu akan mencerna, memahami, dan mengerti setiap informasi yang kita pertukarkan. Nah, manfaatnya adalah: satu, penyampaian pesan yang lebih akurat, yaitu manfaat pertama yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari psikologi komunikasi untuk mengelola media adalah dengan menerapkan gaya komunikasi dalam ilmu psikologi. Tentunya pesan atau informasi yang disampaikan akan menjadi lebih akurat. Oke, kedua, komunikator yang lebih kredibilitas. Nah, yang dimaksud di sini dengan memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga apapun yang telah disampaikan termasuk informasi dalamnya akan jauh lebih kredibilitas. Ketiga, meminimalisir adanya persepsi yang salah. Manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari psikologi komunikasi adalah kita bisa lebih meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan mengenai berbagai persepsi yang timbul dari seorang komunikan. Karena perlu kita ketahui juga, tidak semua komunikan mampu mencerna segala informasi yang diberikan dengan baik. 4. Bisa membantu dalam setiap komunikasi yang dapat dilakukan. Yang artinya ketika kita mempelajari ilmu komunikasi, nantinya kita bisa lebih terbantu dari setiap penyampaian pesan komunikan dan juga komunikator, di mana setiap orang memiliki pandangan dan juga gambaran yang berbeda-beda. Dengan adanya ini tersebut bisa lebih mempermudah kita untuk melakukan komunikan dengan pihak lainnya. 5. Mudah dalam mempengaruhi dan menggiring opini. Yang dimaksud adalah mempelajari psikologi komunikasi juga bisa mempermudah kita untuk mempengaruhi opini publik. Oke, yang keenam, di sini dapat mengenali berbagai karakter komunikan. Nah, dengan pelajari psikologi tentunya kita bisa membantu untuk mempelajari berbagai karakter orang lain ya. Nah, di sini untuk pengenalan karakter yang satu ini memanglah sangat penting dalam pemberian gambaran sebuah informasi. Karena setiap orang tentunya memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya mudah dalam pengendalian diri. Nah, yang dimaksud adalah bagi pengelola media juga akan sangat bermanfaat dalam pengendalian dan konsep diri dalam psikologi komunikasi. Oke, yang selanjutnya adalah mengubah sikap seseorang. Dalam psikologi komunikasi akan sangat mempengaruhi opini berdasarkan informasi yang kita berikan. Namun dalam hal ini juga ternyata dengan mempelajari psikologi komunikasi kita bisa mengubah sikap seseorang sedikit demi sedikit ya. Oke, dan yang terakhir adalah mudah dalam beradaptasi. Nah, yang dimaksud mudah dalam beradaptasi adalah kita dapat memudahkan diri untuk melakukan adaptasi dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Salah satunya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, hal ini akan mudah kita bertemu banyak orang dan berkomunikasi dengan banyak orang. Oke, yang kedua di sini nomor 2 soalnya adalah sebutkan dan jelaskan tanda dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Nah, di sini menurut Stewart Thum dan Sylvia Moss, tanda komunikasi yang efektif adalah: 1.
adanya mutual understanding yang bisa terbentuk jika terdapat frame of referensi dan field of experience di antara komunikator dan komunikan. 2. Munculnya kesenangan. 3. Dapat mempengaruhi sikap dan tindakan. 4. Terciptanya hubungan sosial yang baik. Nah, bagaimana cara untuk melakukan komunikasi yang efektif? 1. Menghargai orang yang sedang berbicara dengan Anda. Ketika tiap orang yang sedang mendapatkan informasi, maka setidaknya membutuhkan waktu kira-kira 8 detik untuk mencerna sebelum diabaikan akibat munculnya informasi yang baru. Nah, yang kedua adalah memperhatikan intonasi dan gaya bahasa yang dipakai. Nah, berbicara secara natural bukanlah suatu hal yang salah, namun harus tetap memperhatikan intonasi serta gaya bicara yang sedang Anda gunakan pada saat berkomunikasi langsung. Nah, yang ketiga adalah membentuk keselarasan dalam komunikasi. Yang dimaksud adalah skill dalam berkomunikasi memang memiliki tujuan untuk menyampaikan atau saling bertukar informasi. Nah, di sini yang terakhir, memastikan pembicaraan jelas atau tidak asal lompat tema. Nah, pada umumnya setiap pembicaraan tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan solusi. Suatu pembicaraan yang efektif harus tahu akan kemana arahnya. Jangan sampai membuat orang lain merasa terdapat keganjalan ya. Dan yang ketiga di sini adalah di dalam metode pembelajaran daring yang dilakukan oleh hampir semua tingkat pendidikan dari usia dini sampai jenjang tertinggi. Uraikan dan jelaskan menurut pendapat kalian dari sisi psikologi komunikasinya dari semua pihak, baik itu komunikator maupun komunikan. Nah, jawabannya adalah menurut saya pembelajaran daring ini cukup efektif ya di saat masa pandemi seperti ini. Karena di masa seperti ini kita harus diwajibkan untuk menjauhi kerumunan orang agar tidak mudah tertular virus corona. Dampak yang terjadi memiliki kekurangan konsentrasi dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran anak-anak. Anak-anak sendiri belum mahir dalam memegang HP, apalagi bila ada tugas. Pastinya sebagian dari mereka belum paham apakah ada tugas dari guru atau tidak. Hal tersebut bisa saja orang tuanya yang disuruh mengecek ataupun mengerjakan soal anak tersebut. Pastinya juga memiliki dampak psikologis bagi anak-anak. Salah satunya yaitu bosan belajar di rumah karena harus daring terus-menerus ya. Nah, ini mengakibatkan anak bosan karena seharusnya mereka bisa bermain dengan teman-temannya di sekolah seperti biasanya saat tidak daring. Nah, cukup sekian jawaban dari saya.